Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya begitu keras, suaranya terengginas, maulid nabinya antusias. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang luas. Pun suaminya badannya pada lemas karena mikiran utang yang belum pada lunas, tapi wasilah muludan, mudah-mudahan hutangnya wes. Malam ini begitu luar biasa, maka liwe satu sungguh mempesona. Orang-orangnya cinta agama, walaupun acara ini perdana, tapi inilah ciri-ciri ahli surga. Amin ya Rabbal jamaah. Jamilah, siap ngaji Pak? Bapak-bapak siap ngaji? Ibu yang di belakang siap Bu? Begitu luar biasa. Boleh saya ke depan dikit dah, biar kelihatan gantengnya. Kemarin ikut kontes orang ganteng se-RT, alhamdulillah juara 1. Peserta ada 10, yang 9 sakit semua. Bo, pengen bahagiain suami, pengen bahagiain suami, dengerin. Bila ada sumur di ladang, jangan ngintip orang mandi. Bila suami ingin berumur panjang, izinin dia kawin lagi. Setuju bapak-bapak? Oh, langsung aja. Kata ibu-ibu. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya hentar dulu. Kalau bapak pengen nambah yang baru, langkahin dulu mayatku. Wah, yakin gak bakalan berani. Karena bapak-bapak yang depan ini tipenya istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Soleh, maksudnya soleh. Dah, sekali lagi biar tambah kompak, karena malam ini malam yang kompak. Alhamdulillah. Depan bapak-bapak, belakang ibu-ibu kompak, bawah jamaah, atas penceramah kompak. Coba ada jamaahnya doang, gak ada penceramah, yakin pada melongo. Atau ada penceramahnya gak ada jamaah, orang bilang wak-wak. Tapi alhamdulillah malam ini malam yang kompak. Alhamdulillah. Sekali lagi biar tambah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua begitu indah, seindah kita memandang gunung karang yang ada di Pandeglang. Namun akan lebih indah lagi saat kita memandang ibu-ibu yang di belakang. Rambut berkerudung bergoyang, gayanya seperti ikan mayang. Senyumnya bikin hati senang. Bahkan di belakang bilang, ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang tetap naik ranjang. Tapi kalau pemuda nggak usah hahaha, pemuda belum paham. Khusus buat pemuda,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cepat-cepat ke penghulu biar tidur tidak kesepian. Tapi awas nih pemuda nih, kalau cari jodoh hati-hati ya, jangan cari wanita yang sering pakai kacamata. Wanita yang pakai kacamata kurang sayang sama suami. Buktinya kalau dia bangun tidur, pertama yang dicari bukan suaminya tapi kacamatanya. Tapi insya Allah di sini masolehah semua, amin ya robbal, ya robbal. Apalagi ibu yang di belakang, kalau ibarat artis mungkin yang di depan Syahrini, yang di samping Asanti, yang di tengah Paramita Rusadi, yang agak tuaan Elvi Sukaisi, yang nggak mau ngaji Nini Pelet. Tapi alhamdulillah semuanya doyan ngaji Pak ya. Ibu-ibu kalau urusan ngaji paling mantap. Ngaji jam 10, jam 7 udah nongkrong di majelis taklim. Ngapain? Rebutan tembok koyo melonjor. Ya sambil sholawatan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, awas jangan dilupakan, karena ini kewajiban. Teng teng dung dung. Wajib ngaji bukan sehari, bukan seminggu sekali, tapi kita wajib mengaji minal mahdi ilal lahdi. Teng dung dung. Yang doyan bro, yang demen gelar tikar, yang gak demen ngaji mah jangankan gak disamperin juga banyak alasan sambil ngomong. Gua juga sudah tahu hari ini pengajian, tapi gua banyak cucian, ditambah mau kondangan patah kira. Cuma orang Serang. Tuh di Magali W1 mah nggak ada Pak ya, nggak ada di sini mah nggak ada yang ngaku. Emang ibadah begitu Pak, kata orang santri yang namanya ibadah fa'lul mukallafi mimma yukhaliful hawa. Fa'lul mukallaf, pekerjaan orang mukallaf, mimma yukhaliful hawa, yang senantiasa berlawanan, bermusuhan dengan hawa nafsu. Ngaji ibadah lawannya nafsu, sholat ibadah lawannya sedekah ibadah lawannya Tapi kalau kita nurutin nafsu, mau kapan kita ibadah? Rambut beruban dimakan umur, penglihatan mulai kabur, ngomong sudah ngelantur, pikiran mulai ngawur, badan sakit berbaring di atas kasur, makannya sama bubur, lambat laun akan masuk ke dalam modal sia. Maka sebelum itu terjadi, manfaatkan, karena kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang kita andalkan? Harta yang berlipat, kendaraan serba mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang sampai 4, yang satu doyan coklat, yang 2 doyan berkat, yang ketiga bisutihat, yang keempat minggat, suaminya sekarat. Gak ada yang kita banggakan. Maka malam ini mudah-mudahan yang kita banggakan jadi amalia, dapat syafaatul utsmah dari Nabiullah Muhammad. Dah, sekarang kita ngaji panitia ya. Yuk kita ngaji. Ustaz Sayyid, ngaji gak usah lama-lama Pak, setuju? Yang penting cepat, padat, mantap, hebat, pulang-pulang dapat barokah, ilmu manfaat, urusan berkat, urusan panitia sama penceramah. Kan ada peribahasa, ayam pitik dimakan tikus, ambilin plastik buat dibungkus, tikusnya naik ke loteng, kalau sil bungkus siap ditenteng. Tak gitu dah. Dah, kurang aja dah. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah ay iqra'il ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Hadirin wal hadirat, para bapak dan ibu jamaah Maulid Nabi Musalla Al-Barakah, warga Makaliwe 1, semuanya yang hadir yang saya hormati, khusus Ketua RW Ibu Afoni, Ketua LNK Bapak Rahmat, Ketua RT 09 Ibu Hartati, Ketua RT 06 Bapak Abu Khair, Ketua RT 07 Ibu Yanti, Ketua DKM Musalla Bapak Ustadz Sayyidi, Ketua Pelaksana Bapak Budi Purnomo, dan juga Bapak Ustadz Ari Cahyadi, semuanya yang saya hormati, dan mudah-mudahan jerih payah langkahnya dalam menjalankan memperingati Maulid Nabi ini terhitung dengan tinta emas menjadi amal-amal yang soleh dan solehah. Dan seluruh para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan donatur semuanya akan bertemu dengan syafaatnya Nabiullah Muhammad ketika tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Nabiullah Muhammad. Semua donatur Allah berikan naungan dalam benderanya Nabi besar Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, jujur Bapak Ustadz Sayyidi, kalau saya diundang oleh orang biasa, saya pakaiannya biasa, karena saya yakin yang hadir pun orang biasa, tempatnya juga biasa, tendanya juga biasa, yakin dan pasti pulang-pulang juga dibawain parcel juga biasa. Kalau saya diundang oleh pejabat, lurah, camat, jabatan yang cukup, saya pun mempersiapkan pakaian yang cukup, karena saya yakin yang hadir pun orang-orang yang cukup, yakin dan pasti pulang-pulang juga dikasih berkat juga cukup. Tapi malam ini saya diundang oleh panitia peringatan Nabi yang besar,
maka saya pun mempersiapkan pakaian yang besar. Sorban saya pun juga besar, jubahnya pun juga besar, karena saya yakin yang hadir pun makaliwe satu orang-orang yang besar. Tendanya juga besar, ini panggung juga besar, panitianya juga besar-besar. Yakin dan pasti pulang-pulang juga dikasih transport juga. Bercanda. Dan ini wasilah teleponan Ustaz Sayyid dan teman-teman pengurus Mushola Al Barokah nelpon mewakili ke santri saya, anaknya Bapak Ustaz Sayyid. Halo, kata saya. Halo juga. How are you? I'm fine. What do you love me? I love you. Kita berdua love-lovean. Saya ada apa bang? Nih tanggal ini kosong nggak? Oh kosong. Siap datang ke Jakarta insya Allah. Kemarin malam saya juga dari Jakarta. Alhamdulillah di Tanjung Priuk Maulidan. Malam Senin itu di Muara Angke. Jadi sering jalan-jalan ke Jakarta. Alhamdulillah malam ini pun silaturahim. Ini wasilah HP. Jadi memang HP itu alat la tunatu bil hukmi. HP itu alat, tidak ada hukumnya, tergantung penggunaannya. Kalau buat ngaji kayak begini jadi pahala, buat nelpon kayak begini jadi pahala, buat baca Quran jadi pahala, buat pikiran jadi pahala. Maka gunakan medsos untuk berpahala, insya. Jangan kayak anak muda nih. Kadang-kadang anak muda kalau malam minggu kayak begini udah beda, chattingannya beda. Titik wahai adidaku sayang di Pulau Jingga, cup wahai adidaku sayang, I love you my darling, sandal satu di gondol maling. Wahai adidaku sayang, kisah Nabi itu sedih, tapi lebih sedih kisah cinta kita berdua. Wahai adidaku sayang, harga tomat, cabai, bawang itu mahal, tapi lebih mahal kisah cinta kita berdua. Andai kau mobil, aku jadi bensinnya. Andai kau bunga, aku jadi tangkainya. Andai kau meja, aku jadi kursinya. Andai kau WC, aku yang beolnya. Maka gunakan HP untuk ibadah. Insya. Dah kita ngaji peringatan Maulid Nabi meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Nah, kita belajar tentang akhlak. Akhlak itu Bapak sikap moral yang diraih lewat proses ibadah. Sedangkan adab, sopan santun, sikap moral yang diraih lewat proses pendidikan. Kenapa ABRI itu disiplin? Kenapa TNI itu bisa disiplin? Kenapa orang bisa ngantri? Kenapa orang bisa jujur? Itu lewat proses, karena dididik. Tapi tidak sedikit orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang bisa ngantri, terkadang tinggal sholat, tinggal puasa. Betul? Kenapa? Akhlaknya belum benar. Maka malam ini kita akan beneri akhlak-akhlak kita. Insya. Anggap saja ini ngaji di pesantren tahunan. Padahal panitia Maulid Nabi itu jangan setahun sekali, kelamaan. Tiap hari. Pertama, biar kita lebih dekat sama Rasul. Yang kedua, biar ustaz, qori, penceramah laris terus. Ya. Punten. Ya, istilahnya kan begitu. Kalau di pesantren mah tiap hari ngaji. Ya tadi Nia orang sini ya, warga sini dibawa sama Ustaz Sayyid ke pesantren saya baru 3 bulan. Makanya maklum belum sempurna ya. Juli 17 Juli ke pondok, sekarang Oktober dah baru 3 bulan. Ya. Makanya yuk kita jadikan anak-anak kita orang-orang yang paham dengan agama, apa ya?
Karena yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita yang bisa diandalkan anak-anak kita. Maka bikin anak ibu, bapak jangan sedikit, yang banyak aja. Bila perlu anak 20. Begitu. Anak 1 mending pinter, udah nakal bengal sering nyolong sendal. Maghrib bukan pegang Quran, pegang gitar. Jeng 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 jeng, oh baby bala bala, oh baby bala bala. Kata gua, muka lu kayak buaya. Gak puas kita depan rumah, pindah di pohon asem. Nenek moek, kau dimakan nafsu setan. Kata setan dari pohon asem, betul jendol. Ya, makanya yuk jadikan anak-anak kita biar paham sama agama. Insya kan kita semua ini pasti bakal mati, betul? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Samsuri, Junet, Momon, tukang ason, MC, Hadroh, punten penceramah. Waduh, sungguh teganya dirimu. Panjang umur. Ya. Semua orang yang hidup pasti bakal mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, mau di kota, mau di desa, ketika malaikat mau datang pasti bakal mati. Orang mati nggak bisa bawa apa-apa, Pak. Orang mati nggak bisa bawa apa-apa. Nggak ada ceritanya orang kaya raya pas mati bawa kaca spion. Nggak ada. Walaupun mobilnya Fortuner, Alphard, Pajero, pas meninggal dunia naiknya kendaraan cak roda betis alias keranda katil kurung dedes. Itu keranda katil kendaraan super aman sedunia. Kalian kita belum pernah ngedenger itu keranda dicolong sama maling. Pernah di sini di Jakarta ada keranda colong sama maling. Pas baca WA, kejadian sangat fatal di Makaliwe, 1 keranda dalam perjalanan menuju musola Al Barokah dirampok sama maling beserta aksesoris dan mayat-mayatnya. Belum pernah dengar ya? Itu kendaraan kita yang sebenarnya. Dan siapa yang akan mengantarkan kita? Keluarga kita. Dan siapa yang akan menemani kita? Doa dari anak-anak kita. Maka jadikan anak-anak kita orang-orang yang paham dengan agama. Insya dan Bapak Ibu semuanya, kita balik meneladani akhlak Rasulullah. Maulid Nabi ini melahirkan 5 hikmah. Kenapa kita peringatin maulid? Agar kita ini ingat. Karena kita kebanyakannya nggak ingat, betul. Maka hikmah daripada maulid Nabi ada 5. Pertama, maulid melahirkan rihlah akidah. Kedua, maulid melahirkan rihlah ubudiyah. Ketiga, maulid melahirkan akhlakul karimah. Keempat, maulid melahirkan rihlah tarbiyah. Kelima, maulid melahirkan rihlah ukhuwah Islamiyah. Pertama, maulid melahirkan rihlah akidah. Apa itu? Keimanan. Maka kita hadir di sini karena iman kepada Nabi. Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, nggak pernah berjumpa dengan Nabi, nggak pernah duduk bareng dengan Nabi, tapi kita tetap iman kepada Nabi. Inilah adalah rihlah imaniyah. Maka mahabbah kepada Rasul, cinta kepada Rasul adalah mahabbah imaniyah, sedangkan cinta sesama mahabbah tobaiyah. Pak, bapak demen sama istri, istri demen sama bapak, laki-laki demen sama perempuan, perempuan demen sama laki-laki, itu mahabbah tobaiyah.
Cintanya akan berkurang ketika ditelan waktu dan zaman. Wanita itu cantiknya punten, perempuan itu cantiknya ada batasnya. 15 tahun 20 tahun ke sana berubah cantiknya. Boleh jadi umur 17 tahun itu perempuan gabah, gadis bohai. Umur 18 tahun P4, pipi perawan pasti pulen. Umur 20 tahun dia sudah gayanya tinggi badannya, namanya kutilang darat, tinggi langsing dada rata. Umur 21 tahun ditambah badannya gede, itu namanya Isuzu Panther, sungguh-sungguh bodinya bikin gemeter. Umur 23 tahun sudah menikah, anak satu, namanya macan mama cantik. Umur 25 tahun sudah punya anak dua, namanya Mahmud mama muda. Umur 30 tahun cerai, gak punya suami, namanya ijazah ikatan janda solehah. Tapi kalau sudah umur 60 tahun 70 tahun itu matok tua ompong peok, rubah. Itu namanya mahabbah tobaiyah. Tapi mahabbah imaniyah, cinta kita kepada Rasul tidak akan pernah berubah di telan waktu dan zaman. Karena itulah cinta keimanan. Alhamdulillah. Bapak-bapak ngadain acara sedekah maulid segede aqua. Karena imannya kita kepada Nabi, ini aqua bakal nolong kita. Ketika kita masuk ke dalam kubur dibuka ku malaikat, aqua datang. Aqua. Kata malaikat jawabannya, siapa kamu? Aku yang mana? Aku yang waktu malam minggu ikut muludan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya pantas kalau Rasul mengatakan ma akalta fa'abnaita wa ma labista fa'amdaita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Apa yang kau makan akan basi, apa yang kau pakai akan rusak, tapi apa yang kau sedekahkan akan kekal dan abadi. Ma akalta fa'abnaita, apa yang kau makan basi. Bapak makan snack malam ini ya, snack udah dibagiin kan? Bapak makan enak rasanya, masuk ke perut, besok keluar dari belakang udah beda rasa, beda warna, beda rupa. Yang dimakan basi. Wa ma labista fa'amdaita, yang dipakai rusak. Pemuda punya motor memek, pakai aja, servis kagak, rusak. Ibu punya mobil, pakai aja, servis kagak, rusak. Bapak-bapak punya istri, pakai aja, servis kagak, jebol. Makanya istri servis bang, setuju bu? Minimal sebulan 2 kali istri diservis, bawa ke salon, jadi bonding, di bleaching, beliin bedak, latulip, tulji, sari rias, pambo, NR, cipuk, wardah, bedak meong, krim malam, krim siang, cempaka, pipa. Jangan ini mau istri dikasih bedak boreh. Bedak boreh beras ditumbuk, terus diulek-ulek, dijemur, namanya boreh. Pas dipakai dicium ngebul kayak kompor kebakaran. Jangan bayar.
bikin bahagia istri. Insya istri itu yang bikin berkah suami. Atas wisu barokatun. Istri itu yang bikin berkah suksesnya seorang suami karena ada istri. Makanya yang bujangan nih, yang bujangan yang belum kawin, kalau pengen sukses nikah buruan ya. Yang belum punya bini, kalau pengen sukses kawin ya. Kalau udah jodoh mah gampang, yang susah itu belum jodoh. Jodoh itu memang gampang-gampang susah Pak. Kadang-kadang pacaran sama Sarwina, nikah sama si Eba, itu jodoh. Kadang-kadang boncengan motor sama Samsuri, nikah sama Samsudin. Ini jujur nih bapak-bapak nih, yang sekarang jadi istri bapak itu alternatif yang keberapa? Jujur. Itu jodoh ya. Tapi kalau sudah jodoh gampang. Kadang-kadang perempuan yang putih, lakinya hitam. Kalau udah jodoh ya anget aja ya. Kadang-kadang suaminya tinggi kayak tiang listrik, istrinya pendek kayak ayam kate, pas jalan kayak angka 10. Kalau udah jodoh mah pas aja ya. Istri itu yang bikin berkah. Kenapa Nabiullah Muhammad sukses menyebarkan Islam di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun? Karena ada istri yang mendampinginya, Siti Khadijah. Kenapa Bung Karno bisa memerdekakan Indonesia? Karena ada istri yang mendampinginya, Ibu Fatmawati. Kenapa bapak-bapak kokoh dan kuat? Karena ada istri yang begitu cantik memikat mendampingi kita. Maka sayangi istri. Setuju Bu? Kan ada peribahasa, jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau hianati. Jagalah istri, jangan kau marahi. Jagalah istri, jangan kau selingkuhi. Bila istri marah-marah, bapak-bapak jangan gundah. Kasih duit warna merah, senyumnya pun akan indah. Ya, makanya istri kalau kasih duit udah senyum bener. Tapi bapak ngasih duit sama istri, hitungannya sodakoh. Semakin gede ngasih duitnya, semakin gede sodakohnya. Setuju ibu-ibu? Setuju? Maka jadilah suami-suami idaman. Insya Pak, ketika bapak ngomong saya terima nikahnya, kawin sama istri, saya terima nikahnya Markonah binti Markani dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan beduk-beduknya. Itu kewajibannya sudah. Kewajiban dari ujung rambut sampai ujung kaki itu istri, kewajiban suami. Dosanya yang nanggung suami. Istri kagak sholat, istri kagak puasa, dosanya buat suami. Jangan enak-enak ngerokok June. Istri ngarumpi di tetangga, ngomongin tetangga dari A sampai Z. Istri buka aurat, keluar dari rumah aurat terbuka, itu dosanya buat suami. Jangan enak-enak melongo sarman. Makanya berat jadi suami itu. Maka jadi suami pemimpin harus tegas. Bu, waktu sholat, ayo. Bu, puasa Ramadan. Andai kata nggak puasa, andai kata nggak sholat, suami nggak dapat dosa. Bu, pengen masuk surga, pengen pegang yang 4. Perempuan itu surganya dengan 4 hal. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Bapak juga sama, jaga sholat 5 waktu. Ini muzalah al-barokah.
jangan ngelihat kecilnya. Disinilah ada keberkahan. Betul. Kadang-kadang kita kerja jauh, panas, macet, nyampe. Kita ke kantor jauh, panas, macet, nyampe. Musola yang dekat, nggak jauh, nggak panas, nggak nyampe, nggak macet, sampai sekarang nggak nyampe. Ada nggak orang yang kayak begitu di sini? Ada nggak? Mana orangnya mana? Awas, jaga sholat 5 waktu. Oh, yang kedua, jaga puasa di Ramadan. Yang ketiga, tutup aurat. Yang keempat, taat sama suami. Dakhalatil jannah. Ibu-ibu udah dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Sholatnya dijaga, Ramadannya dijaga, auratnya dijaga, taat sama suami, dakhalatil jannah. Makanya nih ibu ladang surganya sama suami. Ladang surga ibu ada di suami. Melihat suami kayak melihat Ka'bah yang ada di Mekah. An-nadru ilal Ka'bah yang ibadatun. Melihat Ka'bah itu ibadah. Ibu melihat suami itu pahalanya kayak melihat Ka'bah yang ada di Mekah. Apalagi kalau suaminya hitam persis bener kayak Ka'bahnya. Ya. Nengok suami, kata suami, ada apa? Ibu punya motor, apa? Ada apa? Momo. Punya mobil, pi. Ada apa? Mi. Pas punya rumah dari papi, tidak panggilnya pipa. Kata suami, ada apa? Kalon. Manggil yang enak-enak. Jangan manggil suami bapak lu. Kata suami, ada apa ibu lu? Datang anaknya, ya udah kalau begitu saya anak bapak lu sama emak lu. Pakai apa? Insya. Pertama, maulid melahirkan rihlah akidah keimanan. Kedua, maulid melahirkan rihlah ubudiyah, ibadah. Ketika Rasul belum dilahirkan, masyarakat Arab jahiliyah tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan Rabbnya. Mereka maksiat, mereka mungkarat, zina, mabuk, saling membunuh. Tapi ketika Rasul lahir, Rasul tampil sehingga masyarakat Arab jahiliyah berubah jadi Islamiyah. Semuanya pandai ibadah kepada Allah. Maka maulid yang kedua hikmahnya melahirkan ibadah. Makanya ibadah itu memang berat. Nggak di kota, nggak di kampung. Yang namanya ibadah itu berat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Walaupun suara saya Iwan Fals, tapi manggil Allah dapat pahala Pak. Ya, manggil Allah dapat pahala, apalagi yang masih muda, giginya masih mantap. Allah. Ya nenek-nenek sama yakin gak ada gigi bukan Allah. Yo. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lan satuhune ibadah salat lakabiratun iku yakti berat illa 'alal khashi'in. Angin ingatase uang sing khusyuk. Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain mentafsiri kata-kata khashi'in dengan kata-kata aitain. Jelasnya orang-orang yang taat. Bagi orang yang taat, ibadah kagak berat. Ibadah itu berat, sholat berat. Betul. Ustadz Kiai kenapa nggak tinggal sholat? Karena dipaksa. Awalnya dipaksa, setelah dipaksa terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadi nikmat luar biasa. Kalau tidak dilaksanakan, seakan-akan ada yang tidak ada. Betul.
Betul. Makanya ibadah mah harus dipak. Percis kayak ibu-ibu punya anak kecil, ditetekin sama ibu, kalau enggak dipaksa disapi sampai kumisen juga netek terus ya. Makanya banyak ibu-ibu yang minta tolong sama Pak Ustadz, anak saya nih udah umur 2 tahun masih netek terus, minta air biar enggak netek lagi. Dikasih air, bukannya berhenti malah kencang neteknya. Ada lagi yang bilang, "Bo, kalau pengen enggak netek udah dikasih kopi aja, kasih kopi. Itunya dikasih kopi punya ibunya. Bukannya berhenti netek, tambah kenceng, tambah mantap itu netek, sambil netek ngacengin jempol. Mantap, kopi rasa susu. Ya, memang ibadah itu harus dipaksa, ya. Apalagi ibadah sok. Padahal panitia Allah nggak maksa. Fa'in ajaja anil qiyami sholat jalisan, fa'in ajaja mangkalamun apes ya si uwong anil qiyami saking sholat ngadeg sholat mangka sholat ya si uwong jalisan haledono. Itu bahasa planet tuh. Kalau di pondok bahasanya begitu. Namanya kitab gundul, bukan kitab gondrong, apalagi ketombean. Ya, itu makanya anak-anaknya di pesantrenin payah, buyah, payah. Pondokin tuh. Kalau anak nggak mondok itu beda gayanya. Sekolah juga beda kalau nggak mondok mah. Mau sekolah rabu depan di blow, belakang di on, tengah-tengah blow on. Manggil ibu nyokap, manggil bapak bokap, manggil teteh tekap, manggil kakek wakap, modal ya, macam-macam. Fa'in ajaja anil qiyami sholat jalisan. Allah nggak pernah maksa. Sholat nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa. Mutojian, tidur miring sholat kagak bisa. Istalko, tengkara tuh bisa. Ajro arkana sholat bi ajbanihi, jalankan rukun-rukun sholat. Kosdu takyin takrut, lewat hidup mata, kedipan mata. Boleh sholat dengan isalah kedipan mata. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Boleh. Nggak bisa sholat dengan kedipan mata. Ajro arkana sholat biqalbihi, jalankan rukun-rukun sholat dengan hati. Sholat boleh dengan kalau sholat dengan hati kagak bisa, berarti itu orang harus disolat. Sholatin fokus. RT gak mau sholat, fokus. Punten teh, bukan saya ngomong apa-apa. Pemuda gak mau sholat, fokus. Perawan nu gelis, nu cakep, cantik gak sholat, fokus. Ibu-ibu gak mau sholat, fokus. Ustadz gak mau sholat, fokus. Tidak ada tawar-menawar urusan sholat. Kalau puasa bagi yang kuat, kalau haji bagi yang mampu, kalau zakat bagi yang mampu. Tapi sholat mampu tidak mampu, kuat tidak kuat, sholat kagak sholat, fokus. Kalau RT RW makaliwe satu kompak, orang-orang makaliwe satu kagak sholat dibungkusin, yakin besok nggak ada orang habis. Ya, untung Pak, untung Bu, kita umatnya Nabi Muhammad. Coba umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa sehari nggak sholat, langsung dikutuk sama Allah. Kunu kirodatan khasiin, langsung jadi monyet. Sehari tidak sholat, langsung jadi monyet. Umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Muhammad dengan syafaatnya Rasul, urusan
dosa entar di akhirat masih ditunggu pintu tobat. Sehari nggak sholat, orang mah orang aja, betul? 2 hari nggak sholat, ganteng mah ganteng aja, betul? Sebulan nggak sholat, cantik mah cantik aja. Urusan dosa entar di akhirat masih ditunggu pintu tobatnya. Makanya kalau bapak sholat kagak, ibadah kagak, maksiat terus, tapi kaya raya, seakan-akan Allah ngomong sama kita, hei mamang, hei bapak, kamu sholat kagak, ibadah kagak, kamu sholat kagak, ke masjid kagak, tapi kamu kaya raya. Biar kamu itu sadar, biar kamu ingat, biar kamu ngomong, ya Roh, alangkah baiknya dirimu ya Roh. Saya tidak pernah menyembahmu, saya tidak pernah ibadah kepadamu, saya tinggalkan perintahmu, tapi kau luaskan rizkiku. Kalau begitu saya mau tobat ya Roh. Begitu tujuannya jendal. Ya, kalau bapak sholat kagak, ibadah kagak, sehat terus, badannya, tenaganya kuat terus, seakan-akan Allah ngomong, hei mamang, hei bapak, kamu ibadah kagak, sholat kagak, tapi saya berikan kesehatan terus agar kamu mikir, ya Roh, alangkah baiknya dirimu ya Roh. Kau berikan mata, kau berikan telinga, kau berikan tangan, kau berikan kaki, tapi nggak pernah saya gunakan untuk mengingatmu, menyembah kepadamu, tapi kau tetap berikan kesehatan kepadaku. Kalau begitu saya mau tobat. Begitu tujuannya pita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Maka untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Urusan dosa entar di akhirat masih ditunggu pintu tobatnya. Makanya malam ini kita peringati, ini bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Maka mari kita sama-sama bersolawat sebagai rasa cinta kepadanya. Siap? Ayo kita solawatan. Siap tim hadroh? Oke, kamu suaranya enak, kamu yang duluan, saya yang belakangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين. Ibu-ibu ayo mengaji, tapi awas jangan ngarumpi. Bila ibu ngaji ngarumpi, besok pagi suami kawin lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala daripada kita mingguan, lebih baik kita maulidan. Daripada kita jalan-jalan, lebih baik sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
jalan-jalan ke kota Serang, beli tempayan tutupnya ember. Saya heran zaman sekarang banyak perawan kentutnya sember. Siapa yang baca sholawat sekali laksana 10. Siapa yang baca sholawat 10 laksana 100. Siapa yang baca sholawat 100 laksana 1000. Siapa yang baca sholawat 1000 lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah. Orang itu tidak dimatikan oleh Allah sehingga Allah gambarkan surga di depan matanya. Amin. Ya Robbal, ya Robbal, ya Robbal. Maka jangan lupa baca sholat, baca sholat, sholawat. Pak Al-Imam Syekh Utsman bin Hasan As-Sakir Al-Haubawi dalam kitab Durratun Nasihin, beliau ngasih bocoran. Malaikat maut itu nggak berani nyabut nyawa kita manakala punya 5 amalan. Pegang. Malaikat maut nggak berani nyabut nyawa kita kalau kita punya 5 amalan. Pertama, malaikat maut mencabut nyawa mau dari mulut. Mulut ngomong. Apa kata mulut? Maut, kamu harus punya tata krama, kamu harus punya sopan santun. Jangan cabut nyawa dari mulut, karena mulut ini sering baca sholawat, mulut ini sering baca tasbih. Kamu harus menghormatinya. Malaikat maut gak berani. Balik, pindah ke kaki. Mau cabut nyawa dari kaki, kaki pun ngomong. Maut, jangan berani-berani nyabut nyawa dari kaki ini. Jangan ngelihat jebrahnya kaki, jangan ngelihat hitamnya kaki. Ini kaki sering lari-lari ke musola Al-Barokah karena ngejar sholat berjamaah. Kaki yang digunakan berangkat ke musola, kaki bisa ngomong. Malaikat maut gak berani nyabut nyawa dari kaki. Pindah dari tangan, tangan pun ngomong. Kata tangan, maut, jangan kau berani-berani nyabut nyawa dari tangan. Ini bukan sekedar tangan. Tangan ini yang sering memberi, tangan ini yang sering membantu, tangan ini yang sering sedekah. Bu, ibu kalau punya emas, kalau punya kalung, kalau punya cincin, jangan semua disimpan di rumah. Takut ibu mati, entar itu emas dijual sama suami buat kawin lagi sama temen yang ada di grup WA. Ya, maka titipin ke musola, titipin sebagian ke masjid, titipin ke anak yatim, titipin ke pesantren. Itu sedekah kita akan nemenin kita. Alhamdulillah. Malaikat maut nggak berani nyabut nyawa dari tangan. Pindah ke mata, mata pun ngomong. Maut, jangan berani-berani nyabut nyawa dari mata. Jangan ngelihat ada beleknya, jangan melihat sipitnya. Ini mata sering melihat mushaf Al-Quran, mata yang digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mata akan bisa menjawab ketika malaikat maut mau mencabut nyawa dari mata. Diusir lagi, pindah ke telinga. Telinga pun ngomong. Kata telinga, maut, ini telinga paling doyan dengerin pengajian, paling doyan dengerin ayat-ayat Quran, paling doyan dengerin ceramah pengajian, paling doyan dengan masalah taat. Kamu harus punya tata krama. Malaikat maut gak bisa jawab apa-apa, Bapak. Balik ke Allah. Kata malaikat maut, ya Rabb, kau perintahkan aku untuk mencabut nyawa hambamu, sementara hambamu abduka qala kada wa kada
Sedangkan hambamu anggotanya ngomong begini, telinga ngomong begini, tangan ngomong begini, kaki ngomong begini, saya gak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Allah? Maaf, jangan risau dan bingung. Tulis asmaku di tanganmu. Ditulis asma Allah di tangan malaikat maut. Terus lihatkan ke hambaku, dia akan cinta dengan asmaku, sehingga ruhnya akan keluar dengan sendirinya. Laksana rambut yang ditarik dari adonan roti, tenang, tentrem, adem, gak kerasa sakit. Pak, Bu, maka 5 ini pegang buat bekal hidup. Urusan dunia mah sudah pasti, betul. Siapa yang hidup pasti dikasih rezeki. Tapi kita hidup di kuburan, gak ada jaminan mendapatkan kebahagiaan. Kalau dunia mah sudah pasti, betul. Siapa yang hidup pasti dikasih rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua yang hidup satu bermet yang ada di bumi Allah kasih rezeki. Nih lihat, apa namanya nih, rambut. Ini rambut ladang rezeki. Buat siapa? Tukang cukur. Tukang cukur rezekinya ada di rambut. Kalau pala anak kecil 10.000, pala yang dewasa 20.000. Kalau yang jendol 30.000. Rada repot jendol menyukurnya. Ya, turun ke mata. Ini mata punya rezeki. Buat siapa? Tukang shopping. Kalau ada acara kawinan, itu tukang shopping, kameramen. Oh, cuman biasanya kameramen kalau ada acara pernikahan itu nggak adil. Kalau yang cantik, dijum, pelan nyotingnya. Kalau nenek-nenek saya lewat, mereka nggak ada reply lagi. Itu tukang shooting, rezekinya ada di mata. Turun ke mulut, ke hidung. Ini hidung, rezekinya buat siapa? Tukang kembang. Kalau Bapak jarak ke daerah saya ke Banten, itu di Banten ada pedagang kembang. Pedagang kembang mahal murah tergantung bau. Yang nyium hidung, baunya wangi harganya mahal, baunya apa kagak laku. Hidung. Turun ke mulut. Ini mulut rezeki siapa? Tukang parkir. Tukang parkir modal pelipitan, sempilin di bibir, ditiup. Apa artinya? 2.000, 4.000, 6.000. Kalau banyak, bawa kalkulator. Punya rezekinya masing-masing. Makanya Bu, jangan ngiri sama rezeki tetangga ya. Yang bikin sakit hati itu karena sering ngiri rezeki tetangga. Akhirnya sakit hati. Tetangga beli TV, dia sakit gigi. Tetangga beli rumah, dia beli peromah. Tetangga beli emas, dia masuk puskesmas. Tetangga beli gelang, hatinya melang. Tetangga beli kalung, hatinya bingung. Tetangga beli lemari, hatinya iri. Tetangga beli ceret, dia langsung mencret. Pengajian aktif, tapi setiap ngaji yang dilihat bukan ustadz, tapi tangan temennya. Gelangnya gede. Si Mumun cincinnya pun bagus. Pulang ke rumah ngomel sama suami, Bang, lihat temen saya si Mumun, kalungnya panjang, gelangnya gede, itu cincin, ini jari-jari 5, cincinan semua emas lagi, Bang. Lah saya pakai cincin 1, ini juga hadiah dari Ciki. Mbak, syukuri apa yang ada. Allah akan kasih apa yang belum ada. Syukuri apa yang ada, Allah akan kasih apa yang belum ada. Insya Yang keempat, Maulid Nabi melahirkan tarbiyah, pendidikan.
Dari mana kita tahu Rasul lahir? Bapak, Rasul lahir bukan dari jalan biasa. Kalau kita kan lahir dari jalan biasa, keluar kencing dari jalan itu, keluar darah haid dari jalan itu, keluar darah nifas dari jalan itu, keluar darah istihadah dari jalan itu. Bahkan bapak-bapak pun sering mampir tiap malam dari jalan itu. Ya, Rasul nggak lahir dari jalan itu. Rasul lahir dari jalan samping kiri sebelum perut ibunya, di bawah pusar, di atas kemaluan, samping kiri. Dari sini Rasul dilahirkan. Melahirkan tarbiyah, pendidikan, ilmu sesar, ilmu bedah dari lahirnya Rasul. Dan Rasul lahir gak pernah ngerepotin orang tua. Itu Aminah ketika ngandung kanjeng Rasul gak kayak seakan-akan gak ngandung. Lah kalau kita 2 bulan udah wah, lihat nasi wah, lihat gorengan wah, lihat mertua wah, lihat suami wah, lihat duit beda ya. Kalau mau lahiran sakit, 1000 sakit dikumpulin. Aduh bang, ini boyokan gua bang, udah panas bang, kayaknya bisa ini mau lahiran bang. Panggil bang bidan, bang panggil bidan, panggil bidan. Bidan datang, bu ibu bentar lagi lahiran. Saya lihat udah pembukaan pertama ini bu. Ya bu sabar bu ya, udah jalan-jalan pulang balik. Duduk bu, duduk. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah minum ya bu, udah jalan-jalan lagi, jalan. Udah sini bu, dilihat lagi. Oh baru pembukaan ketiga bu, masih lama bu. Udah kuncelah. Duduk bu, duduk. Coba dilihat. Oh udah pembukaan ke-6 bu. Rambutnya udah kelihatan. Disangka rambut si bayi, ternyata rambut ibunya. Berat benar. Tapi si Aminah nggak ngerasain itu. Ketika Rasul lahir sajidan syakiran, keadaan sujud, tengadah ke atas, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallah wa asila. Masih bayi lahir sudah pandai bertasbih. Maka ada suara tanpa rupa ngasih tahu Aminah, wahai Aminah, kasih nama bayimu dengan nama Muhammad. Jadi kalau nama Muhammad, baik sesama manusia itu gak ada hitungannya, semuanya baik. Tapi kalau namanya Mahmud itu dalam bahasa Arab pengertiannya orang baik sesama manusia, cuma satu doang, sama tetangganya ia baik, sama orang lain ia judes. Nah itu Mahmud tuh pengertiannya. Kalau Hamid itu pengertiannya orang baik kepada Allah cuma satu. Mungkin sholat wajibnya bagus, tapi rawatib sunnah-sunnahnya jarang dilakonin. Tapi kalau Ahmad itu baiknya kepada Allah semuanya. Ia mulainya, ia puasanya, ia 5 waktunya, ia sunnahnya, ia rawatibnya, itu namanya Ahmad. Maka Nabi Muhammad di dunia namanya Muhammad, orang yang baik seluruhnya kepada seluruh manusia. Di langit namanya Ahmad, orang yang baik ibadah kepada Allah seluruhnya baik. Makanya tafaul, kasih nama yang baik, mudah-mudahan jadi anak yang baik. Amin. Nih kita sih kadang-kadang ngasih nama anak jarang ngelihat makna. Yang penting kasih nama aja. Padahal nama yang baik melahirkan orang yang baik. Apalagi karyawan di tempat saya, kalau ngasih nama anak gak pernah nanya sama ustadz. Lihat aja kalender.
Kalau lahir Januari kasih nama si Januri, lahir anak Februari kasih nama si Febri, lahir Maret kasih nama si Mariam Mercedes. Pas dilihat muka kayak kurung dedes. Lahir bulan April Aprianti, lahir bulan November Novianti, pas lahir bulan Desember kesambar Kunti. Modal sia. Kadang-kadang nama anak kapelan sama bapak sama ibunya, bukan aja baju yang kapelan, nama kapelan. Bapaknya Irfan, ibunya Dia, anaknya Pandi, Irfan Dia. Bapaknya Joni, ibunya Ati, anaknya Jonti. Bapaknya Sulaiman, ibunya Toyibah, anaknya Letoy. Bapaknya Arab, ibunya Aceh, anaknya Tengkurap. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom, anaknya Wasko. Ibunya Titi, bapaknya Engkus, anaknya Tikus. Kadang-kadang kasih nama anak gaya barat. Anak pertama Jokson, anak kedua Tokson, anak ketiga Apikson, anak keempat Kalakson. Atau toilet terus. Ya, kasih nama yang bagus. Insya. Yang terakhir, Maulid Nabi melahirkan rihlah ukhuwah Islamiyah. Dengan Maulid ini berkumpullah kita, betul? Yakin di sini beda bahasa, beda adat istiadat di kampung halamannya. Ada dari seluruh Indonesia, mungkin ada di sini, betul? Ada Jawa, ada Sunda, ada Medan, ada Aceh, ada Palembang, mungkin, betul? Beda adat istiadat, beda bahasa, beda kota, tapi disatukan dengan akidah cinta kepada Nabi Allah Muhammad. Kita pun terjalin ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Makanya sholat pakai bahasa Arab. Kenapa? Semuanya mengikat persaudaraan. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing repot. Masuk ke musola Al-Barokah, orang Sunda baru Sayyid takbir pakai bahasa Sunda, atau repot. Allah nu ageng. Kata orang Betawi, jangan begitu. Gue juga bisa takbir pakai bahasa Betawi. Allah besar banget. Kata orang Padang pula, itu saya juga bisa takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gada. Kata yang sebelah, ranca bango. Datang orang Banten, wah. Kata orang Banten, minggir sila kabeh. Kita gak bisa takbir pakai bahasa Banten. Utawi Allah iku gede. Repot. Maka dengan bingkai ukhuwah Islamiyah, semuanya sama dalam keimanan, sama dalam keislaman, sama kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan musola Al-Barokah tetap melahirkan barokah buat warganya yang penuh dengan rahmah, cinta ibadah, berakhlakul karimah, rizkinya terus bertambah, bisa berangkat ke Mekah, mampir di Madinah, mampir di Musdalifah, pulang bisa bikin rumah yang megah, mobilnya mewah, dan istrinya tambah. Oh, jangan. Anak-anaknya soleh dan solehah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, sudah 10:30. Pak RT semuanya, Ketua DKM, panitia, dan seluruh masyarakat yang hadir, mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Puas tidak puas, mudah-mudahan tidak ada yang puas. Kalau nggak puas entar ngundang lagi. Anggap saja saya Haji Gulamuddin malam ini bukan ceramah, bukan pidato, bukan ngajarin. Anggap saja saya Haji Gulamuddin lagi cari langganan. Gitu aja. Kalau nggak ada muludan, besok rajaban. Nggak ada rajaban, ntar kawinan. Nggak ada kawinan, ntar 7 bulan. Masa udah kawin, nggak hamil-hamil, bego amat bikinnya. Ya kalau nggak ada 7 bulan, ntar sunatan. Kalau nggak ada yang disunat, ya kucing kayak disunat.
Dah, ini saja. Kusangka bulan terbit purnama, namun bintang tak muncul jua. Lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada perawan berambut panjang, tolong bawa kemari. Bila ada sumur di ladang, petanda petani kurang kerjaan. Bila ada umur yang panjang, lain waktu kita berjumpa di lain kesempatan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada jarum yang patah, jangan sampai yang berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Bila ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong maafin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tak terjinjak, tak ada laut yang tak ombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi faktual, aktual, tajam, terpercaya, setajam silet yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan, lain episode bisa bertemu dan berjumpa kembali pada waktu gelombang yang sama dalam acara Berpacu dengan Musola Al-Barokah. Terima kasih, mohon maaf panitia. Ini saja dan mohon doanya Bapak Ibu. Saya tanggal 30 mau berangkat umroh. Jadi siapa yang mau ikut dengan saya silakan masuk ke koper gratis. Ya, bukan promosi, ngasih tahu. Saya di rumah ada pondok kecil, ada SD, takfir Quran, ada MTS, ada MA, ada SMK, dan ada travel umroh dan haji. Besok saya berangkat membawa jamaah 42 jamaah. Barangkali ada yang mau ikut, Bu. Berapa ongkosnya? Cuma 28 saja, 10 hari, hotel bintang 4. Kalau bintang 7 entarnya puyer 16. Ya, 28 kalau Bapak buat beli motor, nggak ada jaminan masuk surga, masuk neraka, masuk bengkel pasti. Tapi kalau buat umroh sudah dijamin. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh jadi kifarat dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, minta ridho dan ikhlasnya, minta bantuan dan sodakohnya untuk klik channel Akang Gulam. Kalau Bapak dan Ibu pengen ketemu saya lewat YouTube, ada YouTube-nya Akang Gulam. Buka HP-nya, buka YouTube-nya, ketik Akang Gulam. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.